Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita manusia ini dianugerahi oleh Allah aset yang luar biasa. Adapun aset yang kita maksud itu adalah anak, keturunan, dan harta benda. Maka aset yang Allah berikan itu harus kita pelihara dan harus kita jaga. Jangan sampai aset yang Allah berikan kepada kita itu kita salah gunakan. Maka jauh-jauh hari Allah subhanahu wa ta'ala pesankan kepada kita lewat firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anak keturunanmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada kita untuk betul-betul hati-hati memelihara dan menjaga aset yang Allah titipkan kepada kita yang namanya harta dan anak keturunan. Sehingga dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala juga jelaskan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya harta bendamu dan anak keturunanmu itu adalah ujian, dan bahwa sesungguhnya di sisi Allah balasan yang sempurna. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sudah sepantasnya kita kembali mengoreksi pribadi kita masing-masing. Sejauh mana kita telah memanfaatkan aset yang Allah berikan kepada kita yang namanya harta benda dan anak keturunan. Maka ketika kita yakini bahwa itu adalah aset yang berharga yang kita miliki, jika kita bisa memanajemen harta yang kita miliki, maka insya Allah kita akan bisa selamat baik dunia maupun akhirat dengan harta yang kita miliki. Tetapi ketahuilah, ketika kita tidak bisa memanajemen harta itu dengan baik, maka kita lihat contohnya dalam sejarah, ada yang namanya Qarun. Dan banyak lagi orang-orang kaya lainnya yang dihinakan oleh hartanya karena kerakusan dan tidak bisa memanajemen hartanya. Tetapi ketika orang beriman diberikan harta dan dia bisa memanajemen hartanya dengan baik, maka insya Allah harta itu akan menjadi penghalang baginya untuk masuk ke dalam neraka. Dengan harta itu dia menjadi seorang yang dermawan. Dengan harta itu dia bisa membantu pembangunan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta itu dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan harta itu dia bisa naik haji. Dengan harta itu dia bisa membahagiakan orang tuanya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak. Anak-anak yang kita miliki, tentu kita sayang kepadanya. Bukan berarti semua keinginan
dipenuhi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendidiknya, bisa memberikan pelajaran kepadanya, sehingga dia bisa membawa kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi aset yang berharga bagi kita dan menolong kita di yaumil akhir nantinya, sehingga dia menjadi walidun solihun yad'ulah, menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka oleh sebab itu, kembali kita ingatkan, marilah kita gunakan aset, baik itu harta maupun anak-anak yang kita miliki, menjadi ladang bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dalam sejarah banyak kita lihat orang yang dilalaikan oleh hartanya, orang yang dilalaikan oleh anak keturunannya. Maka oleh sebab itu, hari ini kita ingatkan, marilah kita manage aset yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu dengan baik. Camkan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.